selamat sore Pak Rahmat. Ya, selamat sore. Ya, Pak, ini namanya mau wawancara sedikit terkait ini Pak, namanya momen Hari Hepatitis Sedunia. Ya. Ya, nah, tunggu Pak ya, saya agak ini, izin saya rekam ya Pak ya. Monggo silakan. Ya, Pak Rahmat, ini soal hepatitis sedunia ini kan pemerintah itu tuh menargetkan membangun satu rumah sakit khusus di setiap daerah, kemudian melakukan pemantauan pada ibu hamil dan anak, kemudian pemberian vaksinasi hepatitis dan segala macam gitu untuk menekan ini ya hepatitis di Indonesia gitu. Iya. Nah sebenarnya Pak, kalau dari DPR sendiri sebagai lembaga pengawas lah istilahnya ya, upaya apa sih yang harus dilakukan pemerintah untuk mencegah sebaran hepatitis ini gitu Pak? Ya, saya kira tentu momentum yang baik ya, semangat untuk mengendalikan penyakit, apalagi di era pandemi ya. Intinya yang penting bagaimana agar seluruh penyakit menular itu bisa kita kendalikan, bisa kita bisa antisipasi sedemikian rupa ya, sehingga proses penyebarannya kita mampu mendeteksi dini. Nah, sekarang ini menjadi persoalan ketika terjadi pandemi ini kan, sehingga yang tadinya itu vaksinasi kita targetkan untuk anak-anak kita, masa depan anak kita itu menjadi terkendala, terganggu, sangat signifikan. Bahkan untuk penyakit tertentu menjadi atau terjadi outbreak atau kenaikan yang sangat signifikan yang diakibatkan atau disebabkan oleh kekhawatiran masuk ke rumah sakit, sehingga takut pandemi, takut tertular, sehingga mestinya anak-anak kita itu sudah terprogram, terjadwal untuk vaksinasi, sehingga banyak yang tidak masuk ke fasilitas kesehatan untuk vaksinasi, puskesmas maupun yang lain, sehingga dampaknya yang dilaporkan oleh Kementerian Kesehatan adalah banyak atau sudah muncul mulai peningkatan yang sangat signifikan untuk penyakit-penyakit yang mestinya sudah terkendalikan dengan baik. Nah, saya kira karena ini keinginan pemerintah untuk membangun rumah sakit, positif saja untuk dibangun rumah sakit di setiap provinsi ya. Namun demikian kita harus seirama ya, berjalan simultan sambil menunggu keinginan untuk membangun rumah sakit khusus untuk anak ataupun untuk yang penyakit tertentu ya. Saya kira untuk saat ini sudah cukup baik kok untuk antisipasi dengan menggunakan alat atau deteksi dini atau antisipasi dengan vaksinasi sudah sangat baik. Tetapi sekarang ini karena kala pandemi ya, kita edukasi lagi, kita sosialisasi lagi. Gak apa-apa, di saat era pandemi ini silakan ayo berkunjung kepada rumah sakit, orang-orang tua kita. Saya kira rumah sakit juga pasti akan membuat satu sterilisasi yang cukup bagus ya, di saat pandemi tetap menjalankan atau melakukan satu program vaksinasi. Karena hanya dengan vaksinasi saya kira cara yang paling cukup efektif untuk menahan atau menghindarkan dari potensi terjangkit penyakit menular. Salah satunya adalah hepatitis. Karena hepatitis banyak ya, ada hepatitis A, B, C, D, E, bahkan yang paling baru kan adanya hepatitis akut ini kan. Saya kira mesti perlu ada satu perhatian yang khusus. Untuk itu kita dorong kepada pemerintah pusat sampai daerah untuk mengajak, untuk mengedukasi, jangan takut ke fasilitas pelayanan kesehatan meskipun di saat pandemi, apalagi pandemi sudah cukup landai ya. Saya kira sudah waktunya kita ayo mengajak rakyat, mengajak anak-anak kita untuk berkunjung ke fasilitas kesehatan untuk vaksinasi. Pak Astri. Oke, berarti ada dorongan juga dari DPR untuk pemerintah ya agar segera menggencarkan kembali vaksinasi hepatitis dan vaksinasi wajib lainnya gitu ya Pak ya? Betul, karena ini hanya dengan cara itu yang paling efektif untuk terhindar dari penyakit-penyakit menular yang sudah terkendali. Nah, kalau pemerintah sendiri sudah menyampaikan, sudah mengakui kalau sangat rendah capaian vaksinasi dasar ya. Jadi sebabkan itu tadi pandemi, tetapi untuk sehingga muncul satu outbreak penyakit-penyakit yang sudah mulai naik kembali, yang sudah bisa dikendalikan. Saya ingin salah, kita sudah bersepakat dengan pemerintah kok, kita tingkatkan edukasi, kita tingkatkan sosialisasi untuk vaksinasi dasar kita untuk bisa segera kita targetkan secepat mungkin gitu. Oke Pak Rahmat, kemudian dari DPR sendiri, terutama Komisi 9 ya, ada nggak sih Pak evaluasi untuk pemerintah gitu, bagaimana penanganan hepatitis selama ini gitu Pak? Ya, kalau evaluasi ya itu tadi, yang paling utama, yang paling mendesak ini adalah karena keengganan
kekhawatiran orang tua untuk mengantarkan anaknya ke fasilitas kesehatan. Itu evaluasi yang paling mendasar. Ketakutan itu sehingga sangat rendah capaian vaksinasi dasar, termasuk hepatitis yang untuk vaksinasi sangat rendah. Untuk itu saya kira kalau kita kembali normal, capaian vaksinasi sesuai dengan target, saya kira sudah cukup bagus. Pemerintah cukup bisa, artinya sudah terkendali gitu loh. Meskipun saat ini potensi untuk muncul kembali ada, karena ya ada faktor-faktor yang tadi saya sampaikan di atas, masalah pandemi itu. Saya kira faktor utama untuk bisa kita kendalikan penyakit ya salah satu ya dengan menggunakan vaksinasi, termasuk pola hidup sehat, pola makan sehat, pola asuh anak yang sehat, termasuk itu, sehingga termasuk bagaimana agar gizi anak kita juga kita tingkatkan. Itu menjadi salah satu cara-cara, sehingga makanya tahun depan kita gerakkan namanya pemerintah untuk membuat satu kebijakan memberdayakan posyandu pelayanan kita untuk lebih dekat lagi, lebih care lagi kepada rakyat sampai level RT RW untuk berkunjung ke posyandu untuk menggerakkan penyakit deteksi dini maupun termasuk untuk vaksinasi, untuk mengajak vaksinasi anak-anak kita ke pelayanan yang menyediakan vaksinasi gratis oleh pemerintah. Mbak Astri. Oke, baik. Baik, Pak Rahmat, terima kasih banyak atas waktunya. Baik, sehat selalu ya, tetap semangat, kita gaungkan untuk protokol kesehatan dan vaksinasi ya Mbak, salam sehat. Ya, sehat. Moga-moga lanjut, Assalamualaikum. Salam.